Pagi itu, 8 September 2002, sekelompok orang bergegas menuju Nunukan, Kalimantan Timur untuk terjun menjadi sukarelawan membantu TKI bermasalah. Sekelompok orang itu adalah sukarelawan Walubi yang langsung dipimpin oleh ketua umumnya, yaitu Ibu Siti Hartati Murdaya. Kalau Walubi dengan TNI terutama Angkatan Udara sudah punya MOU sejak 5-6 tahun yang lalu. Jadi kegiatan Walubi dan TNI Angkatan Udara di bidang kesehatan dan bakti sosial lain-lainnya sudah seperti rutin. Sedangkan dengan Angkatan Darat itu selalu kami juga ada kerjasama dan biasanya menyesuaikan, sebab dari TNI itu enak ya, mereka sudah punya mekanisme. Kalau kami datang misalnya untuk membawa logistik lewat Hercules, tentu disambut oleh Angkatan Darat dengan baik sekali seperti kali ini, dan prajurit Angkatan Darat juga diterjunkan dan tenaga personel dari Angkatan Udara. Berawal dari kebijaksanaan baru pemerintah Malaysia yang akan mengatur tenaga kerja asing yang bekerja di negaranya melalui penertiban berbagai dokumen yang harus dimiliki setiap TKA, maka pemerintah Malaysia mulai melakukan kegiatan-kegiatan razia TKA di perusahaan-perusahaan, termasuk di perkebunan-perkebunan Sabah, Malaysia. Sebagian besar tenaga kerja yang ada di perkebunan maupun sektor lainnya banyak yang berasal dari Indonesia. Diperkirakan masih banyak yang belum memiliki dokumen, dan kalaupun ada, dokumen itu sudah habis masa berlakunya. Para TKI tersebut menjadi sasaran kegiatan razia, sehingga terjadilah gelombang TKI dari Sabah, Malaysia ke kota Nunukan untuk mengurus berbagai dokumen support yang dipersyaratkan dengan harapan secepatnya pula selesai dan dapat segera kembali bekerja ke tempat semula di Sabah, Malaysia. Nampaknya semakin hari arus TKI yang ke Nunukan semakin meledak, dan yang kembali ke Sabah relatif kecil. Lebih-lebih, ledakan meningkat ketika pemerintah Malaysia secara resmi akan memberlakukan hukuman cambuk bagi tenaga kerja yang melanggar hukum. Keadaan tersebut membuat kota Nunukan menjadi kewalahan untuk memberikan pelayanan yang layak karena terbatasnya akomodasi dan sarana serta prasarana pelayanan umum yang tersedia, sehingga TKI yang berada di Nunukan banyak ditampung oleh PJTKI, rumah-rumah penduduk, penampungan sederhana dengan tenda-tenda dan fasilitas pendukung yang tidak layak. Bagi saya Pak, harus balik kerja dulu lah. Asal kita mau balik kampung, malu juga kalau macam kita ini merantau setakat 2 tahun, 3 tahun gitu. Belum ada lagi apa-apa, kita balik. Malu juga sama keluarga lah. Wah, apabila merantau jauh-jauh kalau tidak ada juga hasil begitu. Ada yang tempatnya murah, ada yang tempatnya mahal. Berbeda-beda. Saya punya harian kan 12 ringgit, kalau saya 8,5. Ada yang 8 ringgit. Kalau macam ini harian, ada yang 8 Perempuan ringgit. macam kena setengah, Ada 9 ringgit. ada potongan paspor 60 ringgit. 60 ringgit. Kalau paspor, kalau ringgit. ini potongan paspor kalau company, dia tidak kira banyak gaji, sedikit gaji, pokoknya tetap 60 ringgit. Menghadapi kenyataan tersebut di atas, terpanggillah hati nurani keluarga besar Walubi bersama TNI untuk membantu meringankan beban yang dialami saudara-saudara TKI dengan menaburkan benih-benih cinta kasih di tempat itu. Kegiatan kemanusiaan yang langsung dipimpin oleh Ibu Hartati Murdaya tersebut memberikan bantuan berupa bantuan pelayanan kesehatan bagi TKI yang menderita sakit, dapur umum, bantuan distribusi air, pembuatan MCK, selimut, tikar, serta pembinaan jasmani melalui olahraga, serta rangkaian-rangkaian penyuluhan lainnya. Pemerintah cepat membantu pengurusan paspornya, dan konjen kita di sana ikut bantu mengurus visanya karena di Indonesia banyak tenaga kerja
itu pekerjaan, di sana ada pekerjaan untuk tenaga kerja. Sambil juga mengembangkan investasi di dalam negeri, membuka lapangan kerja sendiri, sehingga TKI kalau yang memang senang di sini ya bisa bekerja di sini. Tapi bagi mereka yang ingin bekerja di luar seperti Filipina itu kan mereka menjadi pendatang devisa juga yang cukup besar begitu. Asal ditangani dengan baik. Kalau ditangani dengan cara-cara yang tidak cermat, maka akan mengalami masalah-masalah seperti ini. Lebih dari 500 orang pasien setiap harinya datang ke pos pelayanan kesehatan Walubi TNI. Mereka kebanyakan menderita penyakit infeksi saluran pernapasan, diare, dan penyakit kulit. Bahkan di antara mereka ada juga yang terkena penyakit TBC, malaria, dan penyakit berbahaya lainnya. Juga disediakan barak-barak khusus bagi pasien yang berpenyakit menular. Sementara itu, bagi pasien yang perlu penanganan lanjutan, sukarelawan membawa pasien ke rumah sakit lapangan di Pelabuhan Nunukan. Sementara itu, untuk kebutuhan mandi, cuci, dan WC telah didirikan sejumlah 20 unit, masing-masing 4 kloset dan 1 tempat cuci pakaian. Untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi para TKI, Walubi menyediakan nasi bagi sedikitnya 6.000 orang TKI. Pekerjaan itu dikerjakan oleh para sukarelawan dengan dibantu TKI. Untuk memasak sejumlah tersebut, diperlukan waktu 20 jam sehari yang dikerjakan secara bergilir dan terus-menerus. Masalah TKI telah menjadi masalah nasional. Untuk membantu saudara-saudara kita, maka pada kesempatan ini proyek yang telah tersusun melalui BIPDA tahun 2002, proyek TND, semua dialihkan untuk penanggulangan TKI dengan membangun 20 unit MCK lengkap bekerjasama dengan pihak Walubi yang pada saat ini mempunyai kegiatan sosial peduli terhadap TKI. Dengan tidak henti-hentinya sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridhonya kita dapat melaksanakan upacara pembukaan karya bakti sosial TNI Walubi di Kabupaten Nunukan. Barak-barak yang didirikan di Mambunut barangkali bisa bercerita panjang tentang suka dan duka yang dialami para TKI selama menetap di penampungan sementara tersebut. 5.000 orang lebih TKI yang ditampung pada barak-barak cinta kasih di Mambunut merupakan sebagian kecil dari TKI-TKI yang telah terselamatkan. Masih ada lebih dari 100.000 TKI yang belum mendapat kepastian akan nasibnya. Kabarnya, mereka akan dipulangkan dari Malaysia ke Indonesia. Entah bagaimana nasib mereka kelak. Fakta kehidupan tampaknya menyajikan dua sisi keping mata uang yang sangat berlainan dan menempatkan satu kontras kehidupan yang sangat dalam. Malaysia menyimpan cerita panjang tentang duka anak manusia yang bergulat menjalani kehidupannya, entah sebagai buruh kebun kelapa sawit, buruh pabrik, atau sebagai pembantu rumah tangga. Malaysia adalah mimpi bagi mereka, mimpi yang menjanjikan harapan bagi masa depan yang gemilang. Walau dalam kenyataannya, tak sedikit mereka yang terjebak ke dalam kemilaunya negeri tetangga, sehingga bukan bahagia, malah malapetaka yang mereka terima. Tak jarang para TKI diperlakukan tidak senonoh oleh majikan mereka, dan mereka tidaklah berdaya menghadapi ini semua. Belum lagi hukum cambuk bagi mereka yang dianggap bersalah oleh pemerintah Malaysia. Dan Walubi serta TNI berhasil menyelamatkan dan memulangkan 13 tenaga kerja wanita ke kampung halaman mereka dari tempat terkutuk itu.
Di tengah hiruk-pikuk TKI bermasalah, ada bayi-bayi yang lahir di barak-barak itu. Di antaranya adalah bayi yang lahir pada tanggal 16 September 2002, pukul 2 dini hari. Bayi laki-laki tersebut diberi nama Wiramambunut Walubiansyah sebagai penghargaan dan pengabadian kenangan bagi TNI dan Walubi yang telah membantu mereka. Memang hanya empati yang mendalam yang mampu memberikan makna terdalam dari peristiwa ini. Empati dari seseorang yang mampu dengan sepenuh hati merasakan penderitaan orang lain. Lewat empati, seseorang baru bisa diajak untuk peduli dan menemukan makna kesungguhan, ketulusan, dan kesederajatan. Mengunjungi mereka, mengajaknya bercengkrama, bertegur sapa, melakukan kegiatan kebersamaan, menumbuhkan kesadaran kolektif menuju solidaritas sebagai bangsa Indonesia, bahwa mereka tidak sendiri. Banyak pihak yang mau peduli dengan mereka dan bersama memikul beban berat sehingga beban tersebut menjadi terasa ringan. Bagi umat Buddha Indonesia, melakukan uluran cinta kasih bagi para TKI merupakan suatu wujud nyata pengamalan Dharma dalam membantu mereka yang kurang beruntung dan merupakan ajang bagi terlatihnya dan bangkitnya bodhicitta dalam diri umat Buddha. Sedangkan bagi Walubi sendiri, kegiatan tersebut merupakan wujud nyata dari langkah transformasi kegiatan umat Buddha yang semula hanya berfokus kepada Dharma agama semata, beralih ke fokus Dharma agama dan Dharma negara secara seimbang. Dan tampaknya ini pula yang tepat bagi konteks Indonesia saat ini. Coba menerkam apa yang tersembunyi di sudut hati, derita di mata, derita dalam jiwa. Kenapa tak engkau pedulikan? Sepasang kepodang terbang melambung, menukik bawah seberkas pelangi. Gelora cinta, gelora dalam dada. Kenapa tak pernah engkau hiraukan? Selama musim belum bergulir, masih ada waktu saling membuka diri. Sejauh batas pengertian, pintu pun tersibar.